Selamat sore. Semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore yang berbahagia ini kita masih diberikan waktu umur oleh Allah. Semoga umur dan waktu yang singkat ini bisa kita gunakan untuk beribadah kepada Allah, sehingga kita tidak menyesal kelak di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang berbahagia, di sore yang berbahagia ini insyaallah saya akan mengijazahkan atau menceritakan kisah pengalaman yang saya alami di waktu masa-masa waktu yang lalu. Semoga kisah dan pengalaman saya ini bisa menambahkan keimanan kita kepada Allah dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Kalau mungkin ada kata-kata yang tidak berkenan, saya mohon maaf. Bukan maksud saya untuk menguyai segoro atau menabur garam di segara. Saya hanya menceritakan kisah-kisah yang saya alami. Semoga bisa menambahkan persaudaraan di antara kita. Kisah ini saya alami ketika masa-masa sulit di dalam kehidupan saya, yaitu ketika sedang mencari rezeki. Pernah di suatu ketika saya mengalami kesulitan di masalah rezeki atau uang, di mana di saat itu untuk membeli susu saja itu sangat-sangat sulit. Nah, di saat saya sedang sulit seperti itu, ada salah seorang yang datang kepada saya. Sebenarnya saya insya Allah kenal sekali dengan beliau, tetapi tidak saya ceritakan di sini. Beliau menyampaikan kepada saya bahwa ketika kita sedang sulit-sulitnya mencari uang, sebenarnya ada jalan mudah untuk mendapatkan uang, yaitu dengan wasilah kedua orang tua kita. Karena orang tua adalah jalan yang paling mudah untuk kepada Allah. Jadi seperti kapas, benang, kain, dan baju. Seperti halnya Allah, baginda Rasulullah, orang tua, dan kita. Jadi untuk mendekat kepada Allah, kita harus mendekat kepada orang tua. Nah, langsung saja beliau menyampaikan kepada saya bahwa ketika kita sulit-sulitnya mencari uang, maka dekatilah orang tua. Tentunya bukan hanya mendekat secara dohir, tetapi juga secara batin. Lalu bagaimana caranya? Beliau menyampaikan kepada saya, sejatinya setiap anak itu didoakan oleh orang tuanya. Jadi ketika anak itu sulit di dalam kehidupannya atau selalu sulit di dalam kehidupannya, sejatinya bukan karena orang tua tidak pernah mendoakan anaknya, tetapi anak tersebut tidak mau menyambungkan dengan orang tuanya, sehingga apa yang diberikan orang tuanya tidak sampai kepada anaknya. Sebagai contoh, ketika seseorang selalu sulit di dalam mencari rezeki, itu bukan karena orang tua tidak pernah mendoakan anaknya banyak rezeki, tetapi anak tersebut tidak mau menyambungkan doa orang tuanya tadi ke dalam dirinya. Oleh karena itu, sejatinya ketika kita mendoakan orang tua kita, itu sejatinya kita menyambungkan dengan apa yang diberikan orang tua kepada kita. Oleh sebab itu, yang perlu untuk kita lakukan ialah mendoakan orang tua setiap waktu. Ada waktu-waktu khusus untuk mendoakan orang tua. Ada waktu-waktu yang khusus yang kita gunakan untuk mendoakan orang tua. Waktu khusus itu ialah di waktu hari kelahiran kita. Contoh, ketika saya lahirnya Selasa Kliwon, maka di saat Selasa Kliwon itu adalah waktu yang paling bagus untuk menyambungkan diri kita dengan orang tua. Tentunya juga dilakukan setiap waktu untuk mencari ridha Allah. Tetapi waktu khusus ini tidak boleh sampai tertinggal, tidak boleh sampai ditinggalkan tanpa melakukannya. Yaitu di hari Selasa Kliwon ini saya berpuasa dimulai hari Selasa, Rabu, dan Kamis. Malam Jumatnya saya
melakukan pengiling-iling. Pengiling-iling itu mengingat jasa-jasa orang tua, lalu membaca doanya. Doa yang perlu untuk dibaca ialah yang pertama istighfar 1000 kali, setelah itu membaca syahadat 100 kali, setelah itu membaca sholawat 100 kali, dan setelah itu membaca Al-Fatihah 100 kali yang ditujukan untuk orang tua kita. Bagaimana caranya? Ketika membaca sholawat, waktu dikata asma'inya itu disebutkan nama orang tua kita, lalu membaca Al-Fatihahnya 100 kali. Ini adalah ijazah yang saya dapatkan langsung dari beliau yang insya Allah dari bangsa rohaniyah, insya Allah. Allah a'lam bishawab. Kalau ada salahnya saya mohon maaf, kalau ada benarnya semoga ini bisa menjadi pembelajaran. Saya mohon ampun kepada Allah apabila ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan, dan saya mohon maaf kepada saudara-saudaraku semuanya kalau ada perkataan yang tidak berkenan. Semoga kita semuanya tersambung silaturahmi, seduluran, selawas saking welase Gusti Allah. Saya Samsudin Al-Fakir, mohon maaf apabila ada hal-hal yang mungkin tidak berkenan. Semoga kita semuanya bisa doa saling mendoakan, bersilaturahmi walaupun hanya lewat dumai. Semoga kita bisa menjadi saudara, seduluran, selawas yang welase Gusti Allah. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.